Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Mohon diperhatikan untuk kelas 11. Ini ada praktek dan prinsip ekonomi dalam Islam. Ada dasar hukum ekonomi Islam. Ada prinsip ekonomi Islam. Ada praktek ekonomi Islam. Dan ada pengertian ekonomi dalam Islam. Yang pertama saya bahas, yakni pengertian ekonomi menurut Islam adalah kaidah dan aturan yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis dalam rangka mengatur pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengertian ini dapat dimaknai sebagai sebuah pengertian dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Selanjutnya, ada dasar hukum ekonomi Islam. Di situ ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang kewajiban memakan makanan yang baik dan halal sebagai fondasi dasar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini ada dalam ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. Satu, barang yang digunakan dalam praktek ekonomi adalah barang yang suci dan halal. Dua, praktek ekonomi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba. Tiga, praktek ekonomi tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Empat, transaksi praktek ekonomi tersebut terjadi karena atas dasar kehendak dan kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Bentuk praktek dari kegiatan ekonomi Islam, baik itu dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, maupun investasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ba'i, yaitu jual beli. Ba'i atau jual beli adalah akad atau tradisi menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Yang kedua, salam atau pesanan. Salam atau pesanan adalah akad atau transaksi menjual benda atau barang hanya dengan menyebutkan sifat barangnya saja tanpa memperlihatkan zatnya, namun uang dibayarkan di muka. Mungkin ini bisa contoh saat petani belum panen, kalian punya uang, jadi takut dibeli orang, kamu kasih uang dulu, padahal belum waktunya panen. Yang ketiga, syirkah atau perseroan. Syirkah atau perseroan adalah akad atau transaksi kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan modal,
sistem kerja dan pembagian hasil yang telah ditentukan dan disepakati oleh semua anggota syirka ketika akad. Yang keempat, kirat atau investasi. Ini yang lagi booming dari tahun ke tahun dengan berbagai tema investasi, mata uang, logam mulia, atau emas. Kirat atau investasi adalah akad atau transaksi memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk digunakan dan dikelola dalam bentuk usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan sewaktu akad. Jadi, kalian yang punya uang dititipkan orang yang mempunyai kerja atau usaha tanpa kalian ikut campur dengan perjanjian atau kesepakatan 1 bulannya menyetorkan kepada yang punya uang berapa. Jadi seterusnya ada yang model kayak begini. Jadi 70%, 30%. 70%-nya orang yang mengelola, 30%-nya orang yang mempunyai uang. Itu bisa dijadikan investasi. Musakoh atau paruan kebun. Musakoh atau paruan kebun adalah akad atau transaksi yang dilakukan antara pemilik kebun dengan tukang kebun untuk memelihara kebunnya dengan keuntungan dibagi atas kesepakatan antara keduanya sewaktu akad. Ariyah atau pinjam meminjam, yaitu akad atau transaksi meminjamkan suatu barang atau sejumlah harta untuk digunakan dan diambil manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan dengan perjanjian. Akad mengembalikan barang atau sejumlah harta yang dipinjamkan tersebut kepada pemiliknya secara utuh dan sama ukuran atau jumlahnya pada waktu yang telah ditentukan ketika akad. Kalian butuh uang, pinjam ke tetangga. Tapi tetangga itu tidak mempunyai uang, hanya mempunyai emas 2 gram. Dalam tahun ke depan, harga emas itu naik. Tapi kamu harus mengembalikan mau tidak mau 2 gram. Jadi ya risiko dengan harga yang pertama kamu pinjam emas, andaikan 2 gramnya 500. Di saat tahun yang kamu bisa bayar emas 2 gram itu jadi 700. Mau tidak mau, harga naik tetap seimbang dengan bobotnya yang kamu pinjam emas itu. Daman. Nomor 7, daman atau jaminan. Yaitu akad atau transaksi menanggung atau menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Selesai. Di sini saya mengasihkan tugas mandiri atau tugas individu. Yang pertama, sebutkan syarat atau rukun dari masing-masing 7 praktek ekonomi dalam Islam. Yang kedua, sebutkan contoh kegiatan ke-7 praktek ekonomi Islam tersebut. Tugas wajib diketik dan dikumpulkan dalam bentuk file pada ketua kelas masing-masing dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 4 Mei 2020 pukul 8 pagi. Perlu diperhatikan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi tidak boleh sama yang kalian ketik. Jadi dengan contoh lain, tapi maksudnya sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.